Halo Virgo, selamat datang kembali di channel aku Mela. Kali ini readingan kita bertemakan tentang peristiwa yang mengejutkan yang akan terjadi di akhir tahun 2022 dan di akhir bulan Desember ya. Apa yang terjadi? Mari kita lihat bersama-sama di sini. Tapi ingat buat Virgo, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, baik buat Virgo, kita akan shuffle kartunya. Tapi sebelumnya, aku akan berdoa buat Virgo semuanya. Semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Kita akan shuffle kartunya dulu buat Virgo. Oke. Virgo, di sini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu ya. Wow, di sini kartunya bagus sekali. Jika di sini kamu memikirkan seseorang, orang yang kamu fokuskan ya, artinya di sini bisa juga kebaca energinya dia, bisa vice versa ya nantinya. Oke. Wah, di sini kartunya bagus ya. Nah, buat Virgo, kita bercerita tentang sesuatu yang mengejutkan di akhir Desember ini ataupun di penghujung tahun ini. Apakah itu? Kita melihat di sini ada Over Your Love. Ini bercerita tentang cinta ya. Ah, aku merasakannya. Akan ada seseorang. Karena di sini juga ada be present ya. Be present itu mungkin akan ada seseorang yang hadir ke dalam hidup kamu ataupun kamu hadir buat seseorang itu. Yang dikatakan artinya ya kamu dengan dia itu seperti akan terkoneksi secara batin. Apakah kamu akan terkoneksi secara spiritual begitu ya. Artinya kamu akan ada chemistry dengan seseorang. Jika kamu merasakan bahwa dia itu cinta kamu ya katakanlah cinta kepada dia. Begitu juga hal yang sebaliknya. Begitu juga ya bagi kamu yang ingin berkomitmen ya, yang sudah memiliki hubungan saat ini dan kamu mungkin sebelumnya belum merasakan ada keinginan untuk berkomitmen, ya udah segeralah untuk berkomitmen. Karena di sini juga ada komitmen kamu, katakan iya dan katakan tidak. Oke, ya. Ini saling keterkaitan ya. Kartu di energi kamu dengan di bottomnya kamu ya. Artinya kamu di sini akan menerima cinta ataupun akan memberikan cinta. Ya, ada gayung bersambut nantinya. Akan ada feedback antara kamu dengan seseorang yang sama-sama merasakan rasa cinta itu. Walaupun di sini aku merasakan juga ada perbedaan yang kamu miliki bersama dia. Apakah itu perbedaan usia, perbedaan negara, apakah itu perbedaan keyakinan, ya. Nah, tetapi di situ dengan cintanya kamu dengan dia, akhirnya semua masalah itu bisa terselesaikan. Itu yang aku lihat, oke? Nah, di sini ada forgiveness heal. Artinya ya ada sesuatu yang memang hati kamu saat ini mungkin sebelumnya ataupun di tahun 2022 selama ini ya. Kamu selalu aja ketemu dengan orang yang salah. Atau mungkin kamu selalu ketemu dengan orang yang hanya menyakiti kamu. Atau kamu selalu ketemu dengan orang yang kerjanya hanya mengkhianati kamu begitu ya. Nah, disitulah akhirnya mungkin kamu mengikhlaskan, aku mengikhlaskan semua yang terjadi pada diri aku. Artinya dia bukan terbaik buat aku. Nah, jadi kamu selalu berpikir positif. Pemikiran kamu itu, logika kamu itu masuk gitu loh. Ya, karena kamu ya mungkin pemikiran kamu juga sudah dewasa ya. Di mana akhirnya kamu menyadari hubungan yang aku jalani ini ya itu tidak baik untuk aku lanjutkan atau untuk aku pertahankan. Dan di sini aku harus bisa memaafkan itu. Memaafkan dia untuk mendapatkan cinta aku yang baru. Nah, begitu. Oke. Karena di sini ada be present. Seseorang yang akan hadir ke dalam hidup kamu. Mungkin setelah kamu merasakan penderitaan,
setelah kamu merasakan pengkhianatan, atau setelah kamu merasakan kekecewaan yang begitu, luar biasa begitu ya, dan akhirnya dengan kamu memaafkan orang yang berkhianat itu, akhirnya kamu mendapatkan karma baiknya. Karma baiknya apa? Akan ada seseorang di sini yang mungkin lebih setia gitu ya. Lebih setia dari yang kamu bayangkan. Ya mungkin ini juga hal yang mengejutkan ya buat kamu. Aku merasakan di sini ada seseorang ini. Ini kan ada gambaran dog ya. Dog ini sebuah binatang yang begitu sangat setia. Saat dia dibantu oleh seseorang, dia akan membalas kebaikan orang itu. Ini dog ini seperti itu ya sifatnya. Jangan dikira anjing itu seperti apa. Anjing itu akan setia kepada pemiliknya, begitu. Nah, begitu juga halnya kalau kita gambarkan ke dalam hubungan kamu dengan seseorang, artinya dia di sini akan menjadi seorang yang setia kepada kamu. Atau dia mungkin akan menjadi seseorang yang begitu akan menghargai kamu, menganggap kamu, ya. Akhirnya disitulah kamu menemukan kebahagiaan kamu sendiri. Dengan hati kamu yang bersih, ya. Dengan ketulusan kamu memaafkan orang yang sudah mengkhianati kamu, atau mungkin memaafkan orang yang sudah bersalah kepada kamu, dan inilah balasan dari kata maaf kamu, begitu ya. Dan di sini juga mungkin kamu juga berkeyakinan ya, karena segala sesuatu yang terjadi itu adalah ya kehendak Tuhan. Kita kan hanya menjalankan dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Dan artinya jika ketemu dengan yang tidak baik ya itu tandanya bahwa dia bukan jodoh kita. Nah, sesimpel itu ya pemikiran kita sebenarnya. Tapi kadangkala kita itu sulit kadang untuk move on karena terlalu obsesi begitu ya. Aku itu sangat mencintai dia Kak, aku itu sangat sayang kepada dia Kak gitu ya. Secara dia tuh ganteng, dia tuh cantik Kak gitu ya. Secara dia bodinya aduhai. Nah, kadang-kala jika itu yang kamu lihat, nah artinya itu obsesi bagi kamu. Itu bukan cinta sebenarnya. Cinta sebenarnya akan bisa memaafkan ya seperti ini, dan akan bisa menerima seseorang itu dengan kekurangannya. Itu cinta yang sebenarnya. Oke. Nah, di sini juga ada uh, reconsider your commitment. Artinya, di sini kamu sudah berkomitmen dengan diri kamu sendiri. Dan akhirnya kamu bisa mengatakan iya dan tidak. Jika tidak ingin kamu inginkan ya, kamu tinggal membilang ya mengatakan tidak gitu loh. Artinya ada satu hubungan yang mungkin tidak pantas bagi kamu, ya kamu bisa katakan tidak terhadap dia. Tapi jika kamu mungkin sangat dihargai oleh dia dan itu ada rasa bagi kamu, dan kamu bisa katakan iya, itulah komitmen kamu dengan dia yang akan terjadi nantinya. Saat kamu ataupun dia merasakan bahwa kita sebenarnya adalah suatu uh, energi yang begitu kuat gitu loh. Seakan-akan semesta yang mempertemukan kamu dengan dia. Itu hasil atau hikmah balasan dari kesedihannya kamu ini. Itu ya yang terlihat di sini. Oke. Dan akhirnya new day di sini itu buat kamu. Hari baru, ya, pacar baru, kehidupan baru, semuanya baru di sini. Dan aku merasakan begitu kuat ya keinginan kamu untuk merubah hidup kamu. Dimana aku merasakan Kak, ini kan sudah akhir Desember Kak. Nggak mungkin dong aku gitu-gitu aja hidup aku. Otomatis aku ingin ada perubahan Kak. Jadi ya disinilah aku pengen merubah semuanya. Oke, itu yang kamu inginkan di sini. Buat Virgo. Nah, ada hari baru. New beginning-nya kamu, ada fase baru juga yang akan kamu lalui nantinya. Disitulah mungkin kamu akan lebih gampang menjalankan hidup itu. Ya, karena kamu sudah banyak melalui hal-hal di masa tahun 2022. Banyak hal yang kamu lalui di situ. Itu yang membuat kamu menjadi seorang pribadi yang kuat, ya, yang dewasa, bijaksana, ya, itu. Oke, kita akan coba lihat di sini di kartu tarot ya buat Virgo. Bagi Virgo yang ingin personal reading atau coaching silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan ini sebelumnya silakan cek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan berapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke, baik. Buat Virgo, kita shuffle kartunya dulu. Kita akan lihat di sini cerita apa.
Oke. Kamu fokus ke kartu ini. Satu lagi ya. Oke. Nah, Virgo, di sini ada Six of Cup, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Oke, di sini ada di Emperor, ada Sword, ada Aries, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Aries, Leo, Sagi, dan ada Taurus, Virgo, Capri, dan masih elemen tanah. Oke, itu zodiak yang di lingkungan kamu. Jika di sini, oh tapi semua zodiak ada di sini ya, semua elemen ada di sini. Oke, nah di bottom of the deck-nya kamu, aku melihat di sini ada Six of Cup. Di sini ada energi di masa lalu ya yang muncul. Aku merasakan begitu kuat ya, seseorang di masa lalu kamu akan datang kepada kamu, ini sebagian dari kamu ya. Beberapa dari kamu itu akan terkoneksi dengan orang di masa lalu. Artinya dia seperti ingin eee, datang kepada kamu, ingin meminta maaf kepada kamu, atau bisa dikatakan dia ingin menjalin hubungan lagi bersama kamu. Karena mungkin dia menyadari hari-hari dia tanpa kamu itu begitu menyakitkan bagi dia. Oke, ada hari baru. Mungkin bisa saja dia datang kepada kamu itu dengan versi terbaiknya dia. Mungkin dulu dia orang yang kekanak-kanakan dan sekarang dia mulai menjadi orang yang dewasa, orang yang bijaksana, orang yang mapan, mandiri, energik. Nah, itu ya, orang yang sudah memiliki perasaan yang begitu kuat terhadap kamu. Bisa dikatakan dia lahir kembali. Dia seperti terlahir kembali saat ini dengan semua eh, perubahan-perubahan dalam dirinya dia. Oke, itu gambaran dia seseorang di sini yang menginginkan adanya satu hubungan bersama kamu. Nah, sepertinya hubungan itu bisa akan terjalin saat kamu sudah melihat ya, apakah itu dia orang yang akan bisa menghargai aku nantinya? Nah, jika iya katakan, jika benar katakan iya, ya. Kamu akan berkomitmen dengan diri kamu sendiri, ya, seperti itu. Ada di Emperor. Sebagian dari kamu aku merasakan juga ya tidak ingin terkoneksi lagi dengan orang di masa lalu. Karena apa? Karena aku capek Kak gitu ya. Dia yang suka ngatur-ngatur hidup aku, dia yang suka ya memantau aku begitu ya. Artinya di sini ada seseorang yang mungkin belum berubah. Nah, itu sebagian dari kamu yang tidak menginginkan orang di masa lalu. Dan di sini kamu lebih ingin untuk move on dari dia. Karena di sini ada Three of Wands. Dan dia juga seperti itu ya, seseorang itu ternyata masih belum ada perubahan. Itu bagi dia ya. Bagi kamu yang tidak menginginkan orang di masa lalu. Karena kamu melihat dia itu orang yang tidak berubah. Orang yang hanya mementingkan dirinya dia sendiri. Orang yang egois, ya begitu. Makanya kamu di sini pengen move on dari dia. Karena ada beberapa hal yang kamu lihat dari dia yang tidak bisa kamu terima. Ya, itu. Oke. Itu juga bisa dikatakan sesuatu yang mengejutkan bagi kamu ya. Kamu beranggapan bahwa kamu juga tidak menyangka. Ternyata hubungan yang sudah lama kamu tinggalkan, tiba-tiba dia datang. Tapi dia masih dengan keegoannya dia. Ya, begitu. Itu yang membuat kamu merasa bahwa aku harus melupakan kamu. Kamu jangan datang lagi ke aku gitu loh. Aku capek gitu loh. Dengan apa ya? Dengan perilaku kamu, dengan tindakan kamu ke aku begitu ya. Jadi itu yang membuat aku merasa ya aku harus bisa melupakan kamu. Karena aku tidak ingin disakiti lagi. Karena aku sadar di akhir tahun ini aku harus memulai hidup baru aku. Nah, ini ada a new day kamu. Itu yang harus kamu lalui. Dan aku tidak ingin lagi ribet dengan urusan percintaan terhadap kamu. Begitu ya. Gitu. Itu yang kamu pikirkan terhadap seseorang yang mungkin yang tidak kamu inginkan dari dia ya. Di sini ada Eight of Pentacles dan ada Knight of Pentacles. Aku melihat di sini dari segi finansialnya kamu ya. Oke. Ada ketekunan di sini yang akan kamu lakukan dan ada satu kesuksesan yang akan kamu raih di sini. Di akhir Desember ini mungkin akan terjawab. Segala sesuatu yang kamu perjuangkan sebelumnya itu akan terwujud. Dengan ketekunan kamu di sini, semua akan terlihat. Semua akan real nantinya, ya. Apa impian kamu, apa harapan kamu, di sini akan menjadi nyata.
Oke, itu buat Virgo. Jadi intinya apa yang kamu manifestasikan, misalnya sebuah contoh ya, aku itu Kak pengen buka usaha. Usaha apa ya? Nah, jika kamu sudah menginginkan itu, sudah melihat peluangnya itu, kamu harus fight gitu loh. Ada usaha situ yang kamu lakukan. Ada perjuangan juga ya. Karena dengan begitu itu yang membuat kamu sukses di sini. Jika kamu perjuangkan, tapi jika tidak kamu perjuangkan, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa di sini. Oke. Itu kalau dari segi finansialnya kamu. Atau bisa dikatakan ada sebagian dari kamu mungkin akan melakukan kerjasama atau mungkin pengen buka usaha, ya itu akan dipermudah ya urusannya. Ya, semoga berkat doa kita sama-sama tadi. Oke Virgo, karena di sini aku merasakan ya, karena kamu orang yang tekun ya. Kamu tekun, kamu melihat bahwa ya aku harus bisa fight sekarang ini Kak. Karena tanpa begitu aku tidak akan sukses begitu. Karena tidak ada orang sukses tanpa usaha ya. Pasti dia usaha dulu baru sukses. Oke. Nah, itu buat Virgo. Kita akan lihat di sini. Cerita kamu lagi dengan kartu orakel. Seperti apa? Seperti apa di sini? Kita akan lihat. Wow, ada twin flames. Ini bisa dikatakan ya, antara kamu dengan dia bisa dikatakan orang orang di masa lalu ya. Bisa dikatakan ya kamu berjodoh dengan dia. Kamu soulmate dengan dia gitu ya. Oke, kita akan coba cek lagi di sini. Apalagi yang keluar. Nanti kita akan bacakan. Oke, keluar lagi ya tadi. Tadi sudah kita tutup, akhirnya keluar lagi. Ada the butterfly dan ada help by choice. Oke. Nah, ada not enough ya. Sepertinya kamu ya, sebagian dari kamu aku merasakan sudah tidak menginginkan ya suatu hubungan yang kadangkala membebani kamu. Jika kamu merasakan ada hubungan yang terbebani, ya kamu tinggalkan. Kamu lebih memilih untuk healing. Kamu lebih memilih untuk meninggalkan hubungan itu. Karena apa? Karena aku tidak akan merasakan kebahagiaan nantinya, ya begitu. Dan akhirnya kamu bisa kembali lagi ke suatu ya hubungan yang pernah kamu jalani, di mana kamu beranggapan kita itu twin flame gitu ya. Aku itu sangat merindukan kamu, aku itu sangat mencintai kamu, aku sayang sama kamu. Karena secara selama ini aku terpisah dari kamu, aku tidak bahagia sama sekali, begitu. Dan pikiran aku itu selalu tertuju kepada kamu. Nah, di situ. Itu ada sesuatu di masa lalu ya, yang aku lihat ya. Dimana mungkin ada juga sebagian dari dia, orang di masa lalu itu, dia cemburu melihat kebahagiaannya kamu. Dia cemburu atau dia jelas ya, dengan kedekatan kamu mungkin dengan beberapa orang. Mungkin walaupun kamu dengan seseorang itu hanya berteman, tapi dia merasa, tidak terima gitu loh. Itu yang dia pikirkan di sini. Ini yang membuat dia cemburu ataupun apa, akhirnya ya, sementara kamu di sini sebenarnya ya dekat dengan orang-orang hanya untuk pengen healing gitu. Tapi dia mungkin beranggapan lain. Dan akhirnya orang di masa lalu ini pengen datang kepada kamu, ya mungkin dia sudah menyadari bahwa dia harus bisa merubah semuanya agar kamu bisa menerima dia. Nah, begitu. Karena dia tahu sendiri ya, dia menyadari kesalahan dia selama ini kepada kamu. Dia memiliki banyak kesalahan terhadap kamu. Itu yang ingin dia rubah, ya. Nah, karena dia juga beranggapan kita itu twin flame. Secara kamu harus bisa menerima aku dan aku akan berubah semuanya. Itu. Itu yang diinginkan dia di sini. Oke. Buat Virgo. Nah, apapun di sini yang terbaca buat Virgo, semoga itu kebaikan buat kamu. Ya, mungkin akan banyak hal-hal yang mengejutkan buat kamu nantinya di akhir Desember ini. Itu yang harus kamu fokuskan ya di sini. Itu yang harus kamu fokuskan untuk diri kamu. Dimana bahwa kamu pengen healing, ya kamu healing dulu. Jika kamu pengen istirahat, ya istirahat aja dulu. Artinya besok kan bisa kamu kerjakan lagi. Besok kamu apa lagi? Kamu support lagi diri kamu. Ya, kamu kumpulkan lagi kekuatan diri kamu di sini. Oke, karena di sini ada hari baru juga. Semoga di tahun 2023 kamu akan mendapatkan hal-hal yang begitu
membuat kamu bahagia, ya. Seperti itu buat Virgo. Oke Virgo, semoga ini bermanfaat, semua ini terhibur. Semoga kamu akan lebih bahagia dari tahun-tahun sebelumnya. Sampai ketemu lagi Virgo, dadah.